Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kembali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada puasa yang ke-12 yang insyaallah akan kita laksanakan pada hari ini, Allah masih memberi kita kesehatan, Allah masih memberi kita kesempatan sehingga kita masih dapat menjalankan ibadah puasa serta ibadah-ibadah lainnya yang semoga senantiasa Allah istiqomahkan kita selalu pada jalan yang diridhoinya. Kemudian bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersama-sama melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kalau kita perhatikan kembali Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang mana perintah puasa, Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Maka tujuan dari puasa yang kita laksanakan, Allah ingin kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, menjadi hamba-hamba yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita mungkin sudah ada yang melaksanakan ibadah puasa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, dan seterusnya. Akan tetapi, coba kita perhatikan bagaimanakah puasa yang telah kita laksanakan. Apakah tingkatan puasa kita sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan daripada Imam Al-Ghazali yang membagikan tingkatan bagi orang-orang yang berpuasa. Maka ada tiga tingkatan orang-orang yang berpuasa. Yang pertama adalah shaumul am. Kemudian yang kedua shaumul khusus, dan yang ketiga shaumul khususil khusus. Maka dijelaskan yang pertama puasa orang yang umum atau yang am. Bagaimana kita melihat puasa orang yang seperti ini? Maka puasa yang seperti ini, puasa orang am ini yang umum, biasanya hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, serta tidak berhubungan suami istri. Maka kebanyakan pada tingkatan ini. Maka sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Kebanyakan dari orang yang berpuasa akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Maka kalau seandainya puasa kita pada tingkatan ini, rasanya jauh untuk kita sampai kepada derajat takwa. Menjalankan puasa
hanya sekedar melepaskan kewajiban, yang hanya ditahan lapar dan dahaganya saja, tidak melakukan hubungan suami istri. Akan tetapi mulutnya masih menggibah, menceritakan aib orang lain. Matanya masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kakinya masih melangkah kepada tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada suatu kisah pada zaman Rasulullah SAW diceritakan ketika berpuasa datang 3 orang menemui baginda Rasulullah SAW. Ketiga perempuan ini datang dalam keadaan berpuasa, akan tetapi mereka sakit perut. Lalu mereka datang kepada baginda Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kami saat ini sedang berpuasa, tetapi kenapa perut kami ini sakit dan rasanya kami ingin memuntahkan? Lalu apa kata baginda Rasulullah SAW? Wahai 3 perempuan, muntahkan saja, kata baginda Rasulullah. Lalu dimuntahkanlah oleh 3 perempuan tadi. Yang keluar apa Bapak Ibu hadirin sekalian? Yang keluar dari mulut perempuan tersebut adalah nanah yang bercampur dengan darah. Nauzubillah. Lalu sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, perkara apakah itu wahai Rasulullah? Lalu apa kata Rasulullah SAW? 3 orang perempuan tadi mereka berpuasa, akan tetapi mulut mereka membicarakan aib saudaranya. Nauzubillah summa nauzubillah. Bayangkan Bapak Ibu, saking bahayanya dosa gibah ini, saking bahayanya sampai-sampai yang dikeluarkan, dimuntahkan itu adalah nanah bercampur dengan darah. Maka kalau kita pikir Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau melihat, kalau kita hanya punya penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat dan lain sebagainya, itu hanya ketika kita meninggal dunia habis, bisa berobat. Tetapi kalau sudah penyakit-penyakit hati, itu luar biasa. Bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat akan mempertanggungjawabkan. Coba, ruginya 2 kali. Di dunia rugi, di akhirat apalagi. Seharusnya puasa ini pahalanya luar biasa. Kata Allah, aku yang memberi pahalanya. Tetapi kita sia-sia melaksanakan ibadah puasa. Datang kita kepada Allah mengadu, ya Allah ini puasa saya. Tapi kata Allah, tidak. Karena ketika engkau berpuasa, engkau menyakiti hati orang lain. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Maka pada tingkatan ini jauh rasanya untuk kita sampai kepada tingkatan takwa. Kita masuk yang kedua. Puasa orang yang khusus. Nah, puasa orang yang khusus ini naik lagi. Naik 1 tingkat, bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, akan tetapi seluruh anggota tubuhnya berpuasa. Mata yang Allah berikan tidak bermaksiat, tangan yang Allah berikan tidak melakukan kemaksiatan. Nah, maka harapannya jika tahun-tahun sebelumnya kita puasa masih berada dalam tingkatan pertama, maka harapnya pada tahun ini kita usahakan bagaimana naik pada tingkatan kedua. Kemudian yang terakhir, puasa orang yang khusus lagi khusus atau yang spesial. Kalau ini sudah tingkatannya luar biasa, bukan hanya sekedar menahan lapar dahaga, kemudian hati dan pikirannya juga ikut berpuasa, meninggalkan segala perkara-perkara dunia yang diingatnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang seperti ini, ketika mereka memikirkan dunia atau hal-hal yang lainnya, lupa dari Allah Subhanahu wa taala, mereka menganggap puasa mereka sudah batal. Mudah-mudahan kita bisa berada pada tingkatan orang yang berpuasa seperti yang dikatakan Imam Al-Ghazali. Walaupun tidak bisa kita pada tingkatan ketiga, setidaknya kita usahakan bagaimana kita berada pada tingkatan yang kedua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiqomahkan kita dapat menjalankan ibadah puasa sampai di akhir Ramadan nantinya.
Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.